Halo teman-teman, balik lagi di channel ini DY Travel ID. Balik lagi di stasiun Karet nih teman-teman. Ada kabar kalau rencana penutupan stasiun Karet ya teman-teman ya. Di sini teman-teman ada yang setuju atau tidak? Sih rata-rata nggak setuju yang sering turun di stasiun Karet. Oke, yuk kita lihat bersama-sama di konten ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe di channel ini untuk mendukung channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, ini saya di cuaca hujan teman-teman, turun di stasiun Karet. Mohon maaf kalau shaking banget ya, karena licin. Nah, ini teman-teman, stasiun Karet yang rencananya akan ditutup Februari ini. Wacana penutupan stasiun Karet oleh PT KAI Komuter telah memicu gejolak dan penolakan dari masyarakat, terutama mereka yang sehari-harinya bergantung pada stasiun ini. Penutupan yang direncanakan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, namun penolakan dari masyarakat dirasakan semakin menguat. Kenapa stasiun akan ditutup? Salah satu penutupan adalah karena stasiun Karet dinilai tidak layak, berpotensi membahayakan penumpang. Nah, itu bisa teman-teman lihat tadi ya di video ini ya. Kalau misalkan licin di peron belakang dari arah Manggarai itu, peronnya licin ya teman-teman ya, apalagi kalau itu peronnya sementara. Sedangkan untuk 12 transformasi itu 2 peron ataupun 2 kereta ya di belakang itu nggak dapat peron teman-teman. Kemudian menurut Johnny Martinus, VP Corporate Sekretari KAI Komuter menyatakan bahwa berdasarkan data KCI, dalam 1 jam pengguna KRL yang masuk ke stasiun Karet dapat mencapai 2.000 orang, sedangkan waktu tunggu pemberangkatan sekitar 10 menit. Oleh karena itu, kapasitas ruang tunggu yang ideal adalah 330 orang. Namun saat ini, hall stasiun Karet hanya dapat menampung sekitar 150 orang yang menyebabkan risiko keselamatan bagi pengguna KRL komuter. Padahal saat ini hall stasiun Karet hanya dapat menampung sekitar 150 orang yang membuatnya lebih berisiko terhadap keselamatan pengguna, ujar Johnny. Selain itu, akses keluar masuk Karet yang dianggap berdekatan dengan perlintasan sebidang dianggap rentan terhadap kemacetan. Dan stasiun BNI City ini memiliki kapasitas yang lebih besar ya, katanya ya, 2.000 penumpang setiap jamnya. Saat ini stasiun BNI City hanya melayani rata-rata 2.408 orang per hari ya, yang berarti kurang lebih dari 100 penumpang per jam. Jika digabung ke stasiun BNI City, maka penumpang dapat menikmati fasilitas dan layanan yang optimal dan tentunya lebih aman, kata Johnny Martinus. Diharapkan dengan adanya integrasi ini, perjalanan komuter lain Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Soekarno-Hatta dapat dipangkas 56 menjadi 40 menit saja. Kemudian, di penutupan stasiun ini, Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi atau INSTAR, menyatakan dukungannya terhadap penutupan stasiun Karet dalam rangka mewujudkan konsep Transit Oriented Development atau TOD. Menurut Dedi Herlambang, setuju ditutup, kita mikirnya ke depan, jangan hari ini saja. Jarak dari ketiga stasiun ini bisa dibilang berdekatan dan masuk dalam jangkauan TOD. Nggak masalah, ungkap Dedi. Konsep TOD bertujuan untuk mengintegrasikan ruang kota agar orang, kegiatan, dan ruang publik dapat saling terhubung dengan mudah. Dedi menyoroti bahwa saat ini kawasan Duku Atas telah dipersiapkan menjadi kawasan TOD dengan stasiun Sudirman sebagai pusat transit. Dengan ditutupnya stasiun Karet, dia berpendapat bahwa masih ada stasiun BNI City yang dapat menangani lonjakan penumpang di stasiun Sudirman. Dengan ditutupnya stasiun Karet, dia berpendapat bahwa masih ada stasiun BNI City yang dapat menangani lonjakan penumpang di stasiun Sudirman. Meskipun demikian, Dedi mencatat bahwa tantangan utama adalah kebiasaan masyarakat yang cenderung enggan berjalan kaki. Masyarakat kita kan malas berjalan kaki, jalan 200 meter saja terasa jauh, 500 meter saja juga dianggap jauh, sehingga mereka memilih naik ojol. Itu kan lucu, Ibu.
tambahannya. Penolakan datang dari sejumlah masyarakat, terutama karyawan yang bekerja di kawasan Sudirman, Karet, dan Kuningan. Mereka merasa nyaman dengan keberadaan stasiun karet yang jaraknya lebih dekat dengan tempat kerja mereka. Contohnya Devi, seorang karyawan berusia 23 tahun yang menolak penutupan tersebut. Meskipun kantornya dekat dengan stasiun Sudirman, Devi memilih menggunakan stasiun karet. Sudirman itu padat banget. Aku sudah berapa kali turun di Sudirman, itu terlalu full sama penumpang. Hal serupa juga disampaikan Panji, seorang karyawan 36 tahun. Dia memilih stasiun karet karena akses ke kantornya lebih mudah dibandingkan jika harus turun di stasiun Tanah Abang. Menurut Panji, perjalanan dari Tanah Abang ke tempatnya kerja lebih sulit dan harus melewati banyak antrian. Memang sih stasiun karet ini bisa dibilang cukup strategis ya. Tapi ya bagaimana kondisi stasiun karet saat ini ya? Bisa teman-teman lihat di VT yang saya tampilkan. Stasiun karet terletak di samping perempatan yang cukup sibuk. Palang pintu perlintasan kereta sering ditutup setiap beberapa menit sekali, memicu kemacetan di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Ini bisa teman-teman lihat di depan ya teman-teman ya. Ini juga ada box elektrik di sebelah kanan kita ini. Dan di sebelah kanan itu banyak rumah-rumah penduduk yang menempel dengan stasiun. Ditambah dengan penyempitan jalan akibat pedagang dan ojek online yang menunggu orderan. Situasi ini semakin rumit ya. Ruang gerak penumpang di stasiun karet juga terbatas dengan hanya satu pintu keluar masuk yang seringkali membuat antrian cukup panjang dan mengular. Belum ada renovasi signifikan di stasiun karet dalam waktu yang cukup lama. Beberapa fasilitas seperti perlintasan antar peron masih melalui rel dan belum seaman stasiun-stasiun lain yang sudah menggunakan jalur perlintasan bawah tanah ataupun di atas. Keberadaan satu pintu keluar masuk membuat proses masuk dan keluar stasiun menjadi tidak efisien, terutama saat volume penumpang cukup tinggi. Dan bisa teman-teman lihat di sini kondisi stasiun karet saat ini ya teman-teman. Kebetulan saya di pagi hari dan cuaca waktu itu sedikit turun hujan. Bagaimana teman-teman, setujukah stasiun karet ditutup? Kalau saya sendiri sebagai pengguna komuter lain agak kurang setuju sih ya, karena mengurangi kepraktisan dalam menggunakan komuter lain. Karena banyak penumpang dari komuter lain yang menggunakan stasiun karet ini sebagai alternatif mereka untuk naik dan turun KA komuter lain. Berikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian saya bisa update teman-teman di stasiun karet kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di konten ini teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. See you, bye-bye.